satu hadis yang sudah sangat populer di kalangan kita, bahwa Nabi menuntun kita dalam memilih pasangan itu ada 4 kriteria yang harus kita lihat. Karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Di ujung hadis Rasul menekankan fakfar bisa tidrin taribat yadak. Pilih olehmu yang kuat agamanya, taribat yadak. Kamu tenang, kamu tentram, kamu nyaman. Semua yang mulia, calon lintu dan calon darah baru, dari 4 kriteria yang Rasul tetapkan hari ini, mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Mungkin banyak anak-anak muda yang hadir, yang akan menikah, banyak anak-anak mudi yang hadir, yang akan menikah. Apa prioritas kita dalam kita pilih pasangan kita? Kita sebagai orang tua, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, apa prioritas kita sebagai orang tua dalam kita terima calon melintai? Prioritasnya apa? Prioritas harta kan? Harta punya uronyo yang tergiur dengan mobil karena dia tumpangi mobil mewah, Intrapet, rental, Kuberle, Alfa, Kuberle, Rubicon, dan lain sebagainya. Jangan tergoda dengan itu. Pada waktunya 3 yang Rasul sebutkan di awal akan luntur. Kecantikan luntur pada waktunya umur 50. Make up apa saja yang digunakan dan semahal apapun, umur 50-nya anak sekali. Hanya ada begah-begah mandang lagak. Hanya ada begah lagak, hanya merasa lagak mandang. Karena banyak dipuji-puji orang karena kecantikan. Kemudian yang kedua, harta jemaah yang dimuliakan Allah, Allah titipkan sementara. Karena itu bagi kita yang kaya, bagi kita yang punya harta lebih, di dalam harta kekayaan kita ingat bahwa di situ ada hak orang lain, ada hak fakir miskin yang harus kita keluarkan. Jangan terasa enggak di sini. Ingat bahwa justru dengan kita keluarkan zakat itu harta menjadi berkah. Kemudian keturunan jemaah yang nasab, jemaah yang dimuliakan Allah. Uronya gunanya mulia di mata manusia. Kenapa? Karena Allah menutup sejumlah aib yang kita miliki. Karena teman, karena kerabat, karena sahabat, karena tetangga kita menutup sejumlah aib yang kita miliki sehingga kita mulia di mata orang. Nah, yang kadang-kala terkecoh kita pandang mulia itu karena jabatannya, karena hartanya, karena kedudukan, pangkat, menan hanaliatanya, menan inti deuri, menan mundur secara teratur satu persatu orang di ujung dengan jemaah yang dimuliakan Allah, 3 di awal itu akan luntur pada waktunya. Karena itu mari prioritaskan. Prioritas ya, bukan berarti yang 3 di awal itu tidak penting, bukan, jangan salah dimaknai. Tapi ayo kita prioritaskan yang kuat agamanya, niscaya yang ketiga itu dia sanggup memayunginya. Kuat agama, maka yang lain-lain insya Allah dia akan sanggup payungi. Dia tidak seberapa menuntut dengan harta. Kenapa? Karena agamanya bagus, karena prioritasnya agamanya bagus. Laki-laki yang bagus agamanya akan menuntut istrinya kepada jalan yang benar, menjadi imam dia di dalam rumah tangga, menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Perempuan yang bagus agamanya, yang baik akhlaknya, dia akan mampu menjaga kehormatannya baik di depan kita maupun di belakang kita. Tidak ada urusan di belakang atau di belakang. Dia akan tetap menjaga kehormatannya sebagai perempuan yang telah Allah dan Rasul tingkatkan derajatnya. Apa jinawina gemuran derajat ngobrol-ngobrol bukan guru lain. Dia memakai baju ketat, dia lebih suka ke pasar, menyaingi yang karuan, tapi menyaingi anak gadis. Sudah begitulah perkembangan zaman. Tapi hanya ada menanti perkembangan zaman. Memandung kan tergantung kepada kita. Nyaman apa kita, tuntunan agamanya seperti apa yang Rasul dan Allah berikan kepada kita dalam memakai pakaian ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, terakhir saya ingin titip pesan kepada calon lintur dan calon darah baru.
Dalam ayat Al-Quran Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat bahwa ternyata ketentraman itu, kenyamanan itu Allah yang hadirkan di sini. Ketika kita tidak pernah berdoa, ketika kita jauh dengan Allah, komunikasi tidak pernah, kita jauhkan diri komunikasi dengan Allah, maka tentram, kenyamanan, ketenangan tidak akan pernah kita raih di sini. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, irsa al-fasa nafiza aura fatihah. Anda ingin tenang, hati ingin nyaman, pikiran ingin tenang, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala minimal sehari semalam. Minimal ini sholat 5 waktu itu yang wajib itu minimal, itu hamba minimal. Karena banyak sekali plus-plus yang lain, justru yang plus-plus itu, yang sunat-sunat itu yang mengantarkan kita ke surga. Ini sih memang wajib. Puasa, semayang, sih memang wajib. Sama lagi kayu tukang, yang kayu yang kerja yang wajib-wajib mantap. Siapa lebih senang kita ketika dia bekerja yang wajib-wajib, plus dia bersihkan lagi rumah kita, karena ini dibiarkan begitu. Allah dengan hambanya juga begitu, yang wajib memang sikap wajib, justru yang mengantarkan, membuka jalan-jalan kita ke surga dengan yang sunat-sunat itu. Cuma yang dimuliakan Allah, calon itu dan calon darah baru, mudah-mudahan Allah karuniai anak yang saleh dan salehah, Allah berikan rezeki yang halal, dan Allah limpahkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.